Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Adi Pramono dengan NIM 1304201018 akan mempresentasikan tugas besar individu pembelajaran mesin lanjut dengan topik implementasi of Swarm Intelligence dengan fungsi yang dikerjakan F14 atau dengan nama fungsinya Circle Foxhole. Range-nya min 100 sampai 100. Algoritma yang digunakan Firefly algorithm dan sama dengan Uncolony optimization algorithm. Nah, ini untuk pertama fungsi yang digunakan Circle Foxhole benchmark function dengan bentuk function sebagai berikut. Dimensi 2, range min 65 sampai 65 dengan global minimumnya 1. Ini adalah gambar benchmarknya, gambar dari fungsinya. Bisa dilihat grafiknya seperti ini. Fitness fungsinya dengan X1 dengan X2. Untuk pertama kita melakukan import modul dengan modul sebagai berikut: numpy, matplotlib sebagai plotnya. Dan selanjutnya kita melakukan fitness function dari function F14 atau Circle Foxhole dengan define fitness evaluation. Ini udah ada di modul untuk functionnya. Setelah dilakukan pengolahan algoritma, kita dapatkan fitness function value-nya 0,0 itu 12,67 sekian. Setelah itu kita melihat plot konturnya dengan menggunakan matplotlib. Kita define functionnya lagi, Circle Foxhole function F14. Terus kita create grid point dengan range min 100 sampai 100 yang sudah ditentukan tadi. Habis itu evaluasi function setiap poinnya di grid, dan setelah itu nge-define plot konturnya, dan hasilnya yang kita dapatkan bentuk plot kontur dari function tersebut atau yang bernama Circle Foxhole function. Selanjutnya kita masuk ke dalam algoritmanya ya. Algoritma yang pertama yang akan dijelaskan yaitu Firefly algorithm. Firefly algorithm atau algoritma kunang-kunang merupakan algoritma yang terinspirasi dari alam, yaitu kunang-kunang, dan digunakan untuk optimisasi. Aturan dari algoritma ini yaitu semua kunang-kunang unisex. Daya tarik atraktivitasnya kunang-kunang bersifat proporsional terhadap intensitas cahaya yang dimiliki. Intensitas cahaya ini ditentukan oleh fungsi objektif. Kunang-kunang tertarik satu sama lain tanpa mempedulikan gender. Kunang-kunang yang memiliki cahaya kurang terang akan tertarik dan bergerak ke kunang-kunang bercahaya lebih terang. Jika ada kunang-kunang yang bercahaya lebih terang dari dirinya, maka kunang-kunang tersebut akan bergerak secara acak. Jadi bisa disimpulkan bahwa algoritma ini menggunakan random state. Terus untuk masalah maksimasinya, intensitas cahaya proporsional dengan fungsi objektif. Bentuk lain dari intensitas cahaya dapat didefinisikan dengan cara yang mirip dengan fungsi fitness pada algoritma genetikanya. Terus ini bentuk dari pseudocode dari Firefly algorithm dengan sebagai berikut, menggunakan while. Terus cara kerja dari algoritma ini, pertama menentukan fungsi objektif yang digunakan. Setelah itu kita menginisiasi populasi kunang-kunangnya. Bisa kita tentukan berapa banyak populasi. Semakin banyak populasi, semakin baik pula melakukan optimasi. Tetapi jika terlalu banyak akan terjadi overfitting. Intensitas cahayanya, fitnessnya kunang-kunang ditentukan menggunakan fungsi objektif. Terus setelah itu kita menginisiasi Y. Setelah menginisiasi Y-nya, kita melakukan iterasi dari kunang-kunang satu ke kunang-kunang lain.
terus melakukan iterasi lagi dari kunang-kunang satunya yang udah diiterasi ke kunang-kunang yang ke N atau ke kunang-kunang lain. Terus jika intensitas kunang-kunang J lebih baik dari I, maka kunang-kunang I bergerak ke kunang-kunang J. Evaluasi kunang-kunang eh, terus berulang. Jika ada yang lebih intensitasnya lebih dari J, maka kunang-kunang tersebut akan menuju, maka kunang-kunang J dan I tadi akan menuju ke kunang-kunang yang intensitasnya lebih bagus tadi. Selanjutnya evaluasi kunang-kunang dan perbarui intensitasnya. Terus tentukan kunang-kunang dengan intensitas terbaik. Ulangi langkah tersebut 5 sampai 10 tadi sebanyak jumlah generasi. Terus visualisasi algoritmanya. Ini untuk rumus-rumus pergerakan kunang-kunangnya. Ada untuk distance-nya sebagai berikut. Untuk attractiveness-nya atau cahaya itu kita menggunakan beta, dan movement-nya di sini menggunakan apa. Selanjutnya kita masuk ke dalam algoritmanya, yaitu algoritma Firefly. Pertama kita mendefine kelas Firefly-nya. Di sini terdapat self, alpha, beta, gamma, range 1, range 2, and size, max generation, factor, random walk. Untuk ini merupakan parameter dari algoritma tersebut. Nanti di akhir kita jelaskan, saya jelaskan. Sebelum itu kita lanjutkan dulu untuk penjelasan algoritmanya. Untuk bagian ini kita melakukan inisialisasi untuk semua parameternya, alpha, beta, y dan h, y dan Terus setelah itu kita inisiasi lagi untuk algoritma Firefly-nya dengan max generation, range, and size, dimension, fitness, faktor, dan random walk. Setelah itu kita kita masukkan function yang digunakan tadi, yaitu shackle function, shackle focal benchmark function. Kita masukkan. Setelah itu devran itu kita matikan dulu auto show plot agar bisa melihat setiap plotnya dengan range-nya 100, 100, X dan Y. Setelah itu kita vektorisasi F14-nya, terus evaluasi function setiap poin dari max grid-nya, terus kita meng-create plot dengan ini, terus counternya jangan lupa. Setelah itu set labelnya dan title dengan X sebagai X1 dan X2 sebagai Y, dengan kita tambahkan title dalam plotnya itu counter plot F14 with Fireflies. Setelah itu kita menambahkan function ini untuk membuat scatter plot. Terus menambahkan sebagian color bar untuk scatter plotnya. Terus ini function untuk mendefine animation plot. Terus ini animate Fireflies nya. Ini step per initiate generation nya. Bisa dilihat di sini algoritmanya dengan pengulangan mass generation, for in range, Firefly, self, Firefly stem-nya, self fitness-nya 1. Ini untuk size-nya untuk melakukan max generation tadi, iterasi max generation. Dengan konsep yang kita ketahui sebelumnya, jika Firefly brightness terang, function dilakukan ini. Jika J yang lebih terang lebih terang dari I, maka function yang dilakukan ini. Setelah itu evaluasi setiap solusi yang didapat, jika untuk lebih bagus atau sama. Setelah kita mendapatkan semua hasil fitnessnya, kita update lagi
untuk the best solution, dan terakhir kita display fitness functionnya dengan print. Nah, ini untuk hyperparameternya. Kenapa untuk alpha atau random strength-nya mempengaruhi keserampangan atau kerandoman pergerakan kunang-kunang. Ini didapatkan dengan dikalikan dengan epsilon, yaitu nilai random pada range. Terus untuk beta mempengaruhi attractiveness. Attractiveness ini tadi tuh cahaya. Jadi kita mendapatkan dengan mengalihkan hasil eksponen gamma. Beta yang diinisiasi merupakan beta 0 atau attractiveness pada jarak dari 0, jadi net dari posisi netral. Terus untuk gamma Y-nya, light absorption koefisiennya mempengaruhi penyerapan cahaya semakin kecil maka attractiveness semakin besar. Untuk range batas bawah dan range 1, range 2, batas bawah dan batas atasnya sudah kita udah diberi batasan range tadi yang sebelumnya itu minus 100 sampai 100. Untuk n size-nya, ukuran populasi, kenapa saya memilih n size-nya di sini 30? Karena setelah mencoba dari 10, 20, 30 merupakan mendapatkan hasil populasi yang terbaik. Untuk dimensinya udah ditentukan karena dari functionnya, sedangkan mark generation-nya juga sama seperti size-nya tadi. Ini adalah hasil terbaiknya. Vektor itu mengurangi alpha berdasarkan faktor digunakan untuk mengurangi kerandoman kunang-kunangnya. Dengan ini hyperparameter, habis setelah itu kita jalankan algoritmanya. Ini dan didapatkan ketika setelah max generation-nya 200, kita dapatkan hasil 2,19 sekian untuk hasil best fitness function-nya. Ini untuk animasi plotnya. Dilihat dari gambar bahwa ketertarikan antar kunang-kunang dengan attractiveness dan brightness antar kunang-kunangnya bisa dilihat dari animasi tersebut pada setiap generasi. Dan terlihat kunang-kunang yang berada di tengah yaitu kunang-kunang yang telah mendapatkan tadi namanya mana tadi best fitness value atau posisi cahaya paling terang dari hasil plot ini. Bisa kita percepat. Jadi digunakan alpha sebesar 2 untuk menambahkan pergerakan acak dari kunang-kunang, beta sebesar 2 dan gamma sebesar 0,5 mengakibatkan daya tarik kunang-kunang cukup besar dan kunang-kunang tertarik satu sama lain seperti yang bisa dilihat pergerakan antar kunang-kunangnya. Jika jarak tidak terlalu jauh, karena jika jarak terlalu jauh seperti kunang-kunang yang berada di X50 dan X75, attractiveness-nya cukup kecil, jadi dia lebih bakal terikat atau tertarik dengan kunang-kunang terdekatnya dibanding dengan kunang-kunang yang jaraknya cukup jauh. Terus populasi sebesar 30 berarti ada 30 kunang-kunang untuk mengeksplorasi solusi dan pencarian solusi dilakukan sebanyak 200 iterasi atau 200 generasi. Faktor yang digunakan adalah 1, berarti alpha dibagi 1 yang berarti nilai alpha tidak berubah pada tiap generasi. Digunakan wonder walk random walk sebesar 3 supaya kunang-kunang yang paling terang eksplorasi dalam range yang 3 dan 3 dari posisi dapat terlihat di dalam visualisasi. Dari animasi yang ditampilkan, kunang-kunang yang memiliki fitness terbaik berada dalam kotak plot. Dan kotak plot ini, kunang-kunang mendekati dan yang paling terang, yang tidak terlalu jauh. Jika terlalu jauh, daya tarik kecil dan kunang-kunang bergerak secara acak. Seperti kunang-kunang yang berada di jarak terjauh dari plot.
solusi akhir yang terbaik adalah X1 32 sekian, X2 min 31 dengan fitnessnya 5 tadi. Fitnessnya 2,98. Ini untuk resolution. Ini setelah melakukan iterasi berulang kali, X1 jenisnya terganti, tapi saya belum ganti. Terganti sebentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke End Colony Optimization atau ACO. Algoritma ini terinspirasi dari oleh perilaku semut dalam menemukan jalur dari sarangnya menuju makanan sebagai tujuannya. Semut dapat menemukan jarak terpendek antara sumber makanan dengan sarang mereka tanpa menggunakan indera penglihatan dan hanya dengan meninggalkan jejak feromon yang mereka miliki. Algoritma ACO ini telah dapat menyelesaikan banyak masalah optimasi komunikasi, diantaranya Travelers Assessment Problem, Graph Coloring Problem, dan Vehicle Routing Problem. Untuk komponen algoritma ini sendiri ada semutnya sebagai agent sederhana yang mensimulasikan perilaku semut sebenarnya. Terus ada feromon yang merupakan zat kimia yang tersimpan oleh semut di jamurnya sehingga mempengaruhi kemungkinan semut di masa depan memiliki jalur yang sama. Untuk terakhir ada representasi grafik. Masalah yang direpresentasikan sebagai grafik di mana node mewakili keadaan dan tepi mewakili transisi antar keadaan. Terus langkah-langkah dalam dasar untuk dalam algoritma ini, pertama kita bisa menginisiasi dulu. Inisiasi itu dilakukan untuk level feromon di semua sisi. Tetapkan parameter algoritmanya seperti jumlah, laju penguapan, pengaruh, feromon, polaristik, dan lain. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu gerakan semutnya. Setiap semut membangun solusi dengan menelusuri grafik. Pada setiap langkah, seekor semut memiliki simpul berikutnya berdasarkan probabilitas yang merupakan fungsi konsentrasi feromon dan nilai heuristik. Konstruksi solusi, pembaruan feromon, dan perhentian terakhir. Ini ada flowchart dan pseudocode dari algoritma End Colony Optimization. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam algoritmanya. Sebelum kita masuk ke algoritmanya, pertama kita mendefine dulu function yang digunakan, yaitu Shekels-Foxholes yang sama seperti sebelumnya, dengan NumPy sebagai library-nya. Setelah itu kita langsung menginisiasi parameternya dengan alpha 1, beta 2, rho-nya 0,1. Rho-nya itu evaporation rate atau penguapan atau rate penguapan dari feromon. Dan key feromonnya sama dengan 100, feromon deposit konstannya, dan 50 ends, kita menggunakan 50 ends, dan iterasinya 100. Dengan search nya sudah ditentukan. Pertama, kita mendefinisikan heuristic function-nya. Heuristic function itu merupakan fitness-nya juga untuk menentukan X1 dan X2-nya. Setelah itu kita baru masuk ke kelas N-nya. Ini untuk mendefinisikan N-nya dengan berisikan self semutnya sendiri, construct solution-nya, dan deposit feromonnya. Di sini kita mengupdate feromonnya dari N dan feromon dengan deposit feromonnya tadi yang sudah diinisiasikan. Terus baru kita masuk ke dalam algoritma ACO-nya sendiri dengan
Setelah itu kita mencari the best solution untuk iterasinya. Setelah itu kita meng-create figure for plotting ya, dengan feromon simplify pheromone matrix for demonstration. Maksudnya tuh membuat makin simple pheromone matrixnya untuk didemonstrasikan. Terus kita run ACO-nya. Setelah melakukan 100 iterasi, kita dapatkan base fitness functionnya itu 1,02181 sekian, yang merupakan base fitness yang sesuai dengan global minimumnya itu 1. Setelah itu kita create plotnya dan kita dapatkan hasil seperti ini. Bisa dilihat ini pergerakan semut untuk mendapatkan base atau menuju tempat akhir, perhentian akhirnya di iterasi ke 100 dengan mencari jalan tercepat. Jadi ketika sudah mencapai iterasi itu 7 pada iterasi ke 40-an, semutnya udah menemukan perhentian terakhir. Terus kenapa saya menggunakan 100 iterasi? Karena untuk membuktikan bahwa ini merupakan perhentian semutnya pada iterasi ke 40. Jadi iterasi selanjutnya itu kita bisa melihat bahwa ini merupakan base functionnya udah ditemukan, jadi tidak ada perubahan di dalam iterasinya. Dengan demikian, dengan parameter dan pengaturan alfanya 1,0, mengontrol pengaruh jejak feromon betanya 20, sesuai dengan parameter tadi. Ini rho-nya 0,1, Q-nya 100, number n-nya kita menggunakan 50, kita mendapatkan base function 1,00 yang merupakan yang sesuai dengan global minimumnya. Jadi kesimpulannya dari kedua algoritma yang digunakan, menurut saya penggunaan algoritma n-colony lebih bagus dibandingkan dengan Firefly jika tujuannya untuk mencari base fitness atau mencari hasil terbaik yang mendekati global minimum. Dikarenakan kalau n-colony itu menggunakan konsep metode semut yang mencari rute terpendek menuju makanannya menggunakan feromon, sedangkan kalau menggunakan Firefly itu menggunakan cahaya kunang-kunang, atraktivitas antar kunang-kunang untuk sampai ke base atau the best, istilahnya yang terbaik, cahaya yang terbaik antar kunang-kunang, dengan hasil FA-nya yang 2,98 dibandingkan dengan 1,021, dapat terlihat dengan jelas bahwa penggunaan n-colony lebih baik dibanding penggunaan Firefly algoritma untuk mencari base function. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.